Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa man haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Pak Wahab, beliau merupakan dosen pengampu mata kuliah pendidikan dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga beliau diberi rezeki dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat kepada teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Satina. Saya merupakan mahasiswa di IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi pendidikan agama Islam dengan strategi yang akan saya pilih, yaitu strategi questions students have atau pertanyaan siswa. Baiklah, langsung saja kita mulai. Adapun topik pembahasannya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengertian pendekatan menurut para ahli. Yang kedua, pengertian strategi menurut para ahli. Yang ketiga, pengertian pendidikan agama Islam menurut para ahli. Dan yang keempat, yaitu saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam dengan strategi yang saya pilih, yaitu strategi question student have. Baiklah, kita akan masuk materi yang pertama, yaitu pengertian pendekatan menurut para ahli. Pendekatan menurut Gulo dalam Suprihatingrum 2013, halaman 146, pendekatan adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran. Artinya, sudut pandang tersebut menggambarkan cara berpikir dan sikap seorang pendidik dalam menyelesaikan persoalan yang ada yang dihadapinya pada kegiatan pembelajaran. Adapun pengertian strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata strategos, merupakan gabungan dari stragos dan ego. Strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensinya. Adapun selanjutnya yaitu pengertian pendidikan agama Islam. Pengertian pendidikan agama Islam menurut Abdul Majid dan Dian Andayani, pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama, sehingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi, kesimpulannya adalah pendidikan agama Islam ialah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya, yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan
pengalaman. Jadi, pembelajaran pendidikan agama Islam adalah proses interaktif yang berlangsung antara pendidik dan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan meyakini, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Dalam proses pembelajaran, pendidik mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. Pendidik harus selalu menciptakan suasana yang kondusif dalam lingkungan pendidikan dan menjalankan tugasnya di dalam kelas dengan maksimal sehingga tercapai pembelajaran yang efektif. Implementasi strategi pembelajaran aktif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Adapun pengertian strategi pembelajaran aktif ialah merupakan segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan para siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik bentuk interaksi antar siswa maupun dengan pengajar. Pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Jadi kesimpulannya, penerapan strategi pembelajaran aktif adalah suatu tindakan guru dalam pembelajaran yang dapat melibatkan peserta didik secara langsung dan membuat peserta didik aktif dengan cara tertentu yang dianggap sesuai dengan karakteristik materi yang disampaikan dan karakteristik peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran akan mudah tercapai. Adapun strategi yang saya ambil ialah question student have atau pertanyaan siswa. Strategi belajar ini merupakan cara yang aman untuk mengetahui kebutuhan dan harapan-harapan siswa. Strategi ini merupakan salah satu cara yang dapat mendatangkan partisipasi siswa melalui tulisan maupun secara lisan. Pembelajaran aktif dalam strategi question student have atau pertanyaan siswa ini dapat melatih siswa untuk berani bertanya. Siswa menjadi lebih cepat tanggap apa yang disampaikan oleh pendidik atau guru. Adanya pertanyaan dari siswa juga menambahkan rasa ingin tahu yang lebih banyak. Question student have ini digunakan untuk mempelajari tentang keinginan dan harapan anak didik sebagai dasar untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Strategi ini menggunakan sebuah teknik untuk mendapatkan partisipasi siswa melalui tulisan. Hal ini sangat baik digunakan pada siswa yang kurang berani mengungkapkan pertanyaan, keinginan, dan harapan-harapannya melalui percakapan. Strategi question student have dapat diartikan sebagai pertanyaan siswa ini. Pertanyaan ini bisa dalam bentuk soal ataupun masalah lain yang berhubungan dengan materi yang belum dipahaminya. Menurut Silberman, strategi ini merupakan cara yang tidak membuat siswa takut untuk mempelajari apa yang mereka butuhkan dan harapkan. Cara ini memanfaatkan teknik yang mengundang partisipasi melalui penulisan dan bukan melalui pembicaraan. Maka kesimpulannya adalah strategi question student have ini bisa membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran. Strategi ini mewajibkan siswa menuliskan pertanyaan yang berupa soal atau masalah lain yang berhubungan dengan materi yang belum dipahaminya. Ada beberapa langkah jika menggunakan strategi ini, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut.
Yang pertama, bagikan kertas kosong kepada setiap siswa. Jadi pendidik atau guru membagikan kertas kosong segi 4 yang berukuran kecil. Jadi dibagikan kepada siswa. Terus yang kedua, mintalah kepada setiap siswa menulis beberapa pertanyaan yang mereka miliki tentang mata pelajaran atau sifat pembelajaran yang sedang dipelajari. Nah, jadi langkah yang kedua yaitu setelah kertas tersebut dibagikan kepada siswa, peserta didik guru atau pendidik meminta siswa tersebut untuk memberi pertanyaan ditulis pada kertas tersebut dan dengan catatan tidak mencantumkan nama. Yang ketiga, kertas yang berisi pertanyaan tersebut dikumpulkan dan dipilih secara acak oleh pendidik atau guru untuk dijawab. Jadi, apabila kertas tadi sudah terkumpul, peserta didik atau guru akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, ini merupakan langkah-langkah dari strategi question student have. Jadi, question student have ini adalah strategi yang sangat tepat untuk diterapkan pada pembelajaran yang kurang aktif. Strategi ini menekankan pada kemampuan siswa dalam menggali pertanyaan. Dengan menggunakan strategi ini, guru dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk membuat pertanyaan secara tertulis tanpa harus berbicara di depan teman-temannya, sehingga siswa merasa bebas dan tidak malu dalam bertanya atau mengeluarkan pendapatnya. Seperti yang kita ketahui, di sekolah biasanya ada beberapa karakter siswa. Yang pertama itu siswa yang berani bertanya, siswa yang aktif, yang tidak takut di depan kelas. Maksudnya tidak takut itu dia percaya diri. Nah, yang kedua, siswa yang tidak percaya diri. Jadi, berhubungan dengan strategi question student have ini memiliki keuntungan untuk siswa yang tidak percaya diri atau tidak berani bertanya. Jadi apabila guru atau pendidik menggunakan strategi ini, maka dapat membantu siswa tersebut. Jadi siswa mudah bebas bertanya dan berpendapat dengan hubungan materi yang belum ia pahami. Nah, sebenarnya strategi question student have ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Misalnya seperti ini, di kelas terdiri dari 25 siswa. Ketika pendidik menggunakan strategi ini, ia mengumpulkan pertanyaan dari siswa. Jadi total pertanyaan tadi 25 siswa itu otomatis pasti tidak terjawab semua, hanya dijawab beberapa pertanyaan siswa. Misalnya dari 25 siswa itu cuman dapat menjawab 10 pertanyaan, sisanya pasti tidak terjawab. Nah, itu dia kekurangannya. Tapi kelebihannya dari question student have ini seperti yang saya katakan, ini sangat menguntungkan bagi siswa yang kurang percaya diri untuk bertanya atau mengeluarkan pendapatnya. Nah, itu dia beberapa penjelasan yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, yaitu pengertian pendekatan. Yang kedua, pengertian strategi. Yang ketiga, pengertian pendidikan agama Islam. Dan yang keempat, yaitu strategi question student have. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.